Allah hendaknya. Amin amin. Silakan ketua kelas disiapkan terima terlebih dahulu sebelum kita proses pelajaran. Siap. Pada Bapak Guru hormat, gerak, berdoa mulai. Baiklah Bapak, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, lebih baik kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita lebih bermakna atau bisa menjadi sebuah amalan ibadah bagi kita hendaknya. Ya, untuk ayat yang kita baca itu, mari sama-sama kita baca ayat suci Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran dipersilakan. Terima kasih Bapak telah membacakan. Mudah-mudahan semua pelajaran kita nanti dengan membaca ayat suci Al-Quran menjadi amal ibadah kita yang hendaknya dalam menuntut ilmu tersebut. Baiklah Bapak, sebelum kita masuk proses pelajaran ini, coba cek dulu kelasnya bersih tak? Bersih? Ya. Bapak semuanya, sekarang kita demi mengingat negara kita yang mungkin telah berjuang selama ini, kita sebagai generasi bangsa Indonesia Raya. Pada Bapak silakan berdiri. Materi kita untuk sudah dua ini, kita pertemuan pertamanya yaitunya mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi sebelum kita membahas tentang ini, Bapak tanya dulu sama Bapak, apakah ada yang paham tentang media sosial ini? Jadi Bapak mau tanya dulu, silakan jawab ya. Siapa yang bisa menjawab apa pengertian adab menggunakan media sosial? Ya, silakan si Rafael. Adab menggunakan media sosial merupakan tata cara
norma atau etika yang baik dalam berinteraksi di platform media sosial. Ya, betul. Ya, tepuk tangan. Kemudian tanya lagi, siapa yang bisa jawab? Apa saja jenis platform media sosial? Saya Pak. Iya, silakan Mulia. Platform media sosial yang saya ketahui yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Iya, betul. Sekarang kita masuk kepada pembahasan materi kita pada hari ini, yaitunya mengenai adab menggunakan media sosial. Silakan ketua kelas. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Peserta didik mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ya, yang kedua siapa yang bisa? Peserta didik mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitunya peserta didik mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Itu tujuan pertama kita. Yang kedua yaitunya peserta didik mampu menganalisis, ya, menganalisis adab menggunakan media sosial. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita bahas dulu mengenai adab media sosial. Media sosial itu ada 3 pengertian. Yang pertama yaitunya pengertian secara umum. Anak bapak ada yang bisa mengartikan tentang media sosial secara umum ini? Apa bisa? Ya, Rafael. Media sosial pengertian secara umum adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Iya, jadi pengertian media sosial secara umum itu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para pengguna untuk berbagi konten dengan sambungan internet. Itu adalah pengertian secara umum. Kemudian ada juga menurut para ahli yaitunya tentang Becca Lewis. Menurut Becca Lewis itu menyampaikan pengertian media sosial yaitunya suatu label yang merujuk pada teknologi. Itu menurut Becca Lewis. Kemudian ada juga menurut Dape Kerpen yang disampaikan pada tahun 2011, itu suatu tempat kumpulan gambar dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik individu maupun kelompok. Ini menurut Dape Kerpen. Ya, ini ya ada 3 bentuk pengertian dari media sosial. Ada yang tanyakan apa? Tidak? Ya. Sekarang kita lanjut kepada yang lain. Macam-macam media sosial. Macam-macam media sosial itu ada 3. Ya. Yang pertama ada namanya layanan berbagi sosial. Jadi tolong apa itu pengertian layanan berbagi sosial? Pengertian dari layanan berbagi sosial yaitu merujuk pada platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membagikan konten seperti teks, gambar, video, artikel, dan tautan dengan orang lain di jaringan sosial. Iya. Jadi arti dari layanan berbagi sosial itu layanan berbagi sosial merujuk pada sebuah plafon yang berbentuk seperti teks, gambar atau video. Ini bentuk layanan berbagi sosial tersebut. Yang kedua ada namanya layanan blog. Ya, siapa yang bisa menjelaskan layanan blog? Ada yang tahu? Ya, oke.
Bapak coba jelaskan. Layanan blog itu adalah situs web yang berisi tulisan atau artikel yang sering diperbaharui yang dapat mencakup topik apapun seperti berita atau hiburan. Itu yang disebut dengan layanan blog. Nah, kemudian ada namanya layanan di jaringan sosial. Layanan jaringan sosial adalah platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagi konten dengan orang lain secara online. Contoh, adalah Facebook, WhatsApp, berapa lagi? Instagram, TikTok, Twitter, banyak lain. Itu yang dinamakan dengan layanan di jaringan sosial. Nah, ini macam-macam media sosial. Ada yang tanyakan? Ya, kita lanjut kepada ayat yang menerangkan, dalil yang menerangkan tentang media sosial, yaitunya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nih, ya, ayat yang menerangkan tentang menggunakan media sosial. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi dari ayat ini kita harus menjaga perkataan-perkataan kita dalam menggunakan media sosial. Ini dari tujuan ayat ini. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada adab cara kita memakai media sosial tersebut. Adab menggunakan media sosial itu apa artinya? Kalian tahu? Ya, nampaknya sudut. Adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu pengertian adab menggunakan media sosial. Kita menggunakan media sosial itu harus sewajarnya, tidak boleh terlalu fokus terhadap media sosial. Ini materi kita tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi apa? Media sosial. Yang kedua, adab menggunakan media sosial. Sekarang kita akan bentuk kelompok kecil, yaitu kelompok diskusi. Bapak bagi Bapak menjadi 3 kelompok. Silakan kelompok yang kemarin dapat bagi kembali duduk kepada kelompok tersebut. Ya, kelompok 1 di situ duduk. Sudah Bapak bagi kelompok menjadi kelompok 3 kelompok, yaitunya Bapak akan memutarkan video tentang media sosial. Nanti anak Bapak silakan dibikin diskusinya antar kelompok. Kemudian antar kelompok ada tanya jawab hasil diskusinya tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sekarang Bapak putar videonya.
hasil videonya. Silakan anak bapak diskusikan. Ya, ini. Ya, sudah siap anak bapak? Ya. Kelompok 1 siap? Siapa? Siap. Ya, ini kelompoknya, hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok masing-masing siapkan pertanyaan untuk kelompoknya yang lain. Jadi setelah selesai bikin pertanyaannya, silakan tanyakan ke kelompok yang 3 tadi. Kelompok 1, silakan. Baiklah, saya Tan Malaka dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan apa hikmah yang dapat diambil dari video tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 itu tentang hikmah yang dapat diambil. 1. Pentingnya manajemen waktu. 2. Kesadaran akan prioritas. 3. Bijak menggunakan teknologi. 4. Melatih tanggung jawab dan disiplin. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Oke, anak bapak, dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari tayangan video tersebut? Ya, silakan Ilna. Baik, saya akan menyimpulkan dari video tersebut. Video ini menggambarkan realitas kehidupan siswa yang sering kali terjebak dalam hiburan digital hingga melupakan tanggung jawab utamanya. Iya, itu kesimpulan dari video yang kita tayangkan tadi. Oke, Bapak semuanya, dari seluruh pembelajaran kita tadi, Bapak mempunyai LKPD. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Silakan anak Bapak isi di dalam lembaran jawaban ini. Ya, ini pertanyaannya, ini lembar jawabannya. Silakan kerjakan berkelompok. Bisa? Ya, silakan. Nih untuk kelompok 3. Kelompok 2. Nah, silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang Bapak kasih. Udah siap? Dapat. Udah siap? Dapat. Ya, silakan kalau udah siap tolong dikumpulkan lagi di depan. Bapak lihat sama dalam proses pelajaran tadi, Bapak udah mulai loyo. Sekarang mari kita untuk gembira dengan memakai mixed speaking. Ya, jadi ikuti Bapak seperti ini ya caranya. Ya, semangat ini ya. Ya bisa? Bisa? Oke, mari kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang materi kita udah habis. Ya, nanti siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi? Bisa? Ya, silakan Firna simpulkan materi yang kita pelajari tadi. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa adat menggunakan media sosial merupakan hal yang penting untuk menciptakan interaksi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di dunia maya. Menggunakan media sosial sebaiknya menerapkan prinsip saling menghormati, tidak menyebarkan informasi yang salah, dan menjaga privasi baik diri sendiri maupun orang lain. Menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, hoaks, serta konten yang merugikan orang lain. Merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengguna dengan berpegang pada adab yang baik. Media sosial dapat menjadi alat yang positif untuk berbagai informasi, berkomunikasi, dan mempererat hubungan sosial tanpa menimbulkan dampak negatif. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Mungkin sampai di sini materi kita. Mungkin sampai di sini kita
pembelajaran kita untuk pertemuan minggu depan. Kita membahas yaitunya penerapan media sosial di dalam Islam. Ya, jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan, kita pulang lagi. Siap, siap. Para berhormat, gabrak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah. Ya, silakan ya, Pak.